Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dihidupkan kameranya semuanya terlebih dahulu. Silakan jangan lupa di screenshot juga bukti kehadiran saudara hari ini ya. Silakan lihat kamera semuanya. Oke, baiklah. Untuk kelancaran perkuliahan kita hari ini, alangkah baiknya kita membacakan kitab Al-Quran, Al-Fatihah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Bu. Baik ya. Yang cowok-cowok udah selesai sholat Jumatnya ya. Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya, Bu. Nah, jangan kelupaan untuk sholat Jumat ya. Karena kalau Ya, sudah Bu. kalau sudah 3 kali saudara tidak sholat Jumat berarti sudah termasuk golongan orang kafir ya. Makan siangnya sudah? Belum, Bu. Belum. 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 Sholat Jumatnya jam berapa selesainya? Baru selesai, Bu. Tadi, Bu. Baru selesai. Bukannya jam 1 Ya, ya Bu. selesainya. Perjalanan pulang, Bu. Oh, Iya, pagi. Bu. Jalan pulang, Bu. Tadi ustadznya panjang baca suratnya, Bu. Oke. Iya, Namanya juga panjang, Bu. Oke. Ada yang jadi ustadznya di sini enggak? Rangga, Bu. Rangga. Rangga, Bu. Rifki, Bu. Oke. Oke, baiklah. Untuk pertemuan kita yang kedua ini, kita akan membahas sedikit tentang manajemen pemasaran ya. Jadi, sebelum Ibu memulai untuk masuk ke manajemen pemasaran, Ibu akan flashback terlebih dahulu ya, pengetahuan saudara tentang manajemennya. Apakah saudara sudah tahu apa itu manajemen, atau masih lupa, atau pura-pura lupa ya. Jadi kalau anak manajemen tuh harus tahu pengertian dari manajemen. Ada yang tahu apa itu manajemen? Kalau ada yang tahu, silahkan hidupkan mikrofonnya, sebutkan namanya, dan langsung dijawab. Saya izin mau menjelaskan, Bu. Oke, silahkan Rizka. Baik, Bu, saya Rizka. Menurut saya manajemen itu suatu sistem pengelolaan mengenai data dan memanfaatkan beberapa individu di dalamnya untuk mencapai suatu tujuan dalam suatu perusahaan ataupun organisasi, Bu. Oke, bagus ya Rizka. Ada lagi yang mau menambahkan dari Rizka? Silahkan dihidupkan kalau ada yang bisa, jangan malu berpendapat ya. Apa itu manajemen? Anak manajemen tuh harus tahu tuh pengertian manajemen tuh apa. Jadi nanti kalau ditanya sama orang, apa sih jurusan manajemen itu? Apa sih manajemen? Jadi saudara bisa menjawabnya sebagai anak manajemen gitu. Ada yang bisa lagi selain Rizka? Ada?
Rangga. Saya Rangga. Rangga, apa itu manajemen Rangga? Manajemen. Ya. Oke, Rangga bisa yuk. Bentar, Bu. Oke, sebelum menunggu Rangga, Imelda tadi, siapa yang tadi? Melisa Putri, silahkan. Melisa. ya Bu, Oke. manajemen yaitu ilmu dan seni yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu yang memiliki mencapai tujuan tertentu. Oke. Oke, bagus ya Melisa. Rangga gimana Rangga? Tujuan dari suatu. Gimana mikrofon Rangga nih kurang terdengar sampai Bentar, Bu. Manajemen adalah proses berorganisasi. Kenapa sudah menghilang suara Rangga nih? Oke. Bisa Rangga? Aturan. Oke lah Rangga, kurang terdengar ya, mungkin mikrofonnya atau gimana nih. Oke, jadi manajemen itu, misalkan Ibu bertanya tentang manajemen yang harus terfikirkan di benak saudara itu adalah POAC ya, POAC ya. Adanya planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi manajemen itu adalah suatu kegiatan ya untuk mengatur kegiatan dari organisasi dalam bentuk adanya planning tadi, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian ya agar tercapainya tujuan dari organisasi ini secara efektif dan efisien. Jadi ketika kita berbicara tentang manajemen, kita jangan sampai lupa 4 kata tadi ya, yaitu adalah POAC. Jadi ketika suatu manajemen berjalan, kita harus melihat apa itu POAC itu, apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Planning, organizing, actuating, dan controlling-nya bagaimana. Misalkan dalam sebuah perusahaan atau sebuah bisnis tidak ada pengawasannya, bagaimana keberlanjutan dari bisnis yang saudara jalankan ketika pengawasannya tidak ada ya. Misalkan sebuah perusahaan pengawasan SDM-nya tidak ada, bagaimana perusahaan itu akan berjalan lebih baik ketika salah satu dari fungsi manajemen ini tidak ada ya. Jadi ketika kita berbicara tentang manajemen, yang selalu kita ingat apa? 4 kata tadi? POAC. POAC. Jangan sampai lupa ya. Nanti ketika saudara sudah semester 5, nanti saudara sudah menentukan nih manajemen konsentrasinya apa ya. Jadi contoh-contoh dari manajemen itu ada manajemen keuangan, manajemen pemasaran yang kita pelajari hari ini, kemudian manajemen sumber daya manusia, adanya manajemen risiko, dan ada manajemen produksi. Jadi nanti di semester 5 itu saudara akan menentukan konsentrasi apa yang akan saudara pilih ya dari 3 konsentrasi ya, ada konsentrasi manajemen SDM, keuangan, dan pemasaran. Jadi cara menentukan konsentrasi apa yang cocok dengan saudara, tentukan passion saudara itu di mana, minat dan bakatnya itu di mana ya. Jadi misalkan kan saudara ingin membuka sebuah usaha atau bisnis, ingin mempelajari tentang seluk-beluk marketingnya, misalkan nanti dipilih konsentrasi pemasaran. Kemudian misalkan saudara sudah memiliki sebuah bisnis, misalkan ya, jadi saudara ingin
tahu bagaimana cara mengelola SDM-nya. Jadi berarti konsentrasinya nanti yang saudara pilih adalah MSDM. Kemudian misalkan keuangan, saudara lebih kuatnya ke hitung-hitungan. Jadi silakan pilih untuk manajemen keuangan. Jadi ketika memilih konsentrasi itu, saudara tidak mengikut teman lagi. Saudara memilihnya sesuai dengan minat dan bakat saudara sendiri ya. Jadi dari awal itu nanti saudara akan memahami apa yang akan saudara jalani. Sehingga nanti di tugas akhir skripsinya, saudara tidak bingung lagi, oh datanya ini, yang saya mau ini. Jadi saudara itu sudah mempunyai skill di bidangnya ya. Paham ya? Itu untuk manajemen. Kemudian kita masuk ke pengertian dari pemasaran. Ada yang tahu apa itu pemasaran? Mempromosikan. Oke. Siapa tadi tuh? Nabil. Apa itu pemasaran? Ada yang bisa? Silakan hidupkan mikrofonnya, sebutkan namanya. Ya. Ada yang bisa? Apa itu pemasaran? Nggak ada yang bisa? Ayo. Safety, apa itu pemasaran? Safety. Aktivitas dalam menyampaikan barang atau jasa kepada para konsumen. Kegiatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Oke, bagus ya. Safety. Oke, jadi pemasaran itu betul apa yang disebutkan oleh temannya tadi ya. Intinya pemasaran itu adalah mempromosikan. Ya, jadi pemasaran itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau pelaku bisnis untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Ya, jadi intinya itu adalah mempromosikan. Jadi ketika saudara memiliki sebuah bisnis, tidak akan berjalan ketika saudara tidak mempromosikannya ya, apalagi di era sekarang ya. Semuanya serba sosial media ya, apapun usahanya dipromosikan lewat sosial media yang ada. Jadi inti dari pemasaran itu adalah mempromosikan. Jadi tujuan pemasaran ini adalah menyalurkan atau mendistribusikan ya produk atau jasa, kemudian memuaskan kepuasan dari pelanggannya. Oke, paham apa itu manajemen dan pemasaran? Nanti kalau ada pertemuan lagi, Ibu tanya tentang manajemen dan pemasaran, sudah paham ya? Paham? Ya, Bu. Oke, kita lanjut ke pengertian manajemen pemasarannya lagi. Ada yang bisa? Apa itu manajemen pemasaran? Ada yang bisa? Pengertian dari manajemen pemasaran. Itu dasarnya hari ini ya. Kita membahas tentang manajemen pemasaran. Jadi saudara harus tahu apa pengertian dari manajemen pemasaran. Ada yang bisa? Silakan dihidupkan mikrofonnya. Elsa Pitaloka. Elsa Pitaloka, bisa dihidupkan mikrofonnya. Apa itu manajemen pemasaran? Gimana Elsa? Manajemen
Pemasaran adalah sistem keseluruhan kegiatan bisnis yang bertujuan untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, serta distribusi barang atau jasa yang dapat memuaskan konsumen. Oke, bagus ya. Ada lagi yang bisa? Jangan Ibu tunjuk dulu ya, ada inisiatifnya. Nah, ada yang bisa? Manajemen pemasaran adalah merupakan alat analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan target pasar. Sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan utama perusahaan, yaitu memperoleh laba. Oke, bagus ya, Rizky Saputra. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Apa itu manajemen pemasaran? Tujuan untuk menetapkan pemasaran dari suatu organisasi. Oke, apa namanya, Nabil? Oke, jadi manajemen pemasaran itu kesimpulannya ialah proses sosial ya yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok ya dengan mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain. Jadi intinya dari manajemen pemasaran ini ialah memenuhi apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan oleh konsumen. Jadi ketika saudara ingin membuka sebuah bisnis misalkan atau membuka sebuah perusahaan, silakan survei dulu ke lingkungan sekitar. Misalkan saudara targetnya itu mau membuka sebuah usaha dekat kampus atau sekolah. Jadi saudara tentukan nih apa keinginan dan kebutuhan dari lingkungan sekitar yang ada di tempat saudara itu. Ketika saudara sudah mengetahui apa kebutuhan dan keinginannya, kemudian silahkan ide-ide produk itu akan muncul ya. Misalkan di sekolah mahasiswa itu kebutuhan dan keinginannya apa untuk kalangan mahasiswa misalkan. Jadi muncullah berbagai ide-ide produk yang akan saudara buat ya. Jadi ketika membuka sebuah bisnis, tentukan dulu apa yang diinginkan atau apa yang dibutuhkan oleh pasar atau konsumen saudara. Kemudian permintaan dari produk ini apakah banyak ya atau bisnis di 2023 itu apa yang disukai oleh mahasiswa di lingkungan sekitar saudara. Jadi dipikirkan dari awal itu apa kebutuhan dan keinginan yang dibutuhkan oleh misalkan di tempat saudara membuka bisnis. Ya. Itu intinya dari pengertian manajemen pemasaran. Ini menurut Kotler dan Keller 2022 ya, manajemen pemasaran itu dianggap sebagai seni dan ilmu untuk menarik, mempertahankan, serta meningkatkan pelanggan dengan menetapkan pasar sasaran dan menjadikan nilai pelanggan yang unggul. Jadi disimpulkan seperti yang Ibu sampaikan tadi, manajemen pemasaran itu adalah suatu proses sosial ya, di mana individu dan kelompok itu mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain. Oke, jadi ketika saudara ingin membuka sebuah bisnis, konsep inti pemasaran ini harus saudara lihat ya dari segi ini. Kebutuhannya, keinginannya, dan permintaannya ya. Permintaan pasar itu bagaimana? Jadi kebutuhan itu ialah dorongan terhadap aspek pangan ya, sandang dan papan agar tetap dapat bertahan hidup seperti makanan, udara, air, pakaian, pendidikan, serta rumah. Kemudian muncullah sebuah keinginan karena manusia ini tidak pernah puas ya dengan apa yang mereka inginkan. Karena kebutuhannya sudah terpenuhi, tetapi masih ada keinginan-keinginan yang lain ya. Jadi keinginan itu ialah kehendak atau hasrat untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik setelah terpenuhinya kebutuhan, misalnya mobil dan rumah mewah, itu contohnya. Kemudian adanya permintaan. Ini merupakan keinginan terhadap suatu produk yang didukung oleh kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. Jadi ketika saudara sudah mensurvei kebutuhan atau keinginan, kemudian permintaan dari
pasar target sasaran saudara, saudara sudah menentukan nanti yang saudara buka bisnis itu berupa produk atau jasa yang akan saudara tawarkan kepada konsumen saudara nantinya. Jadi produk itu adalah segala sesuatu yang bernilai dan ditawarkan oleh produsen agar dapat memuaskan kebutuhan atau keinginan konsumen seperti barang, jasa, pengalaman, acara khusus, dan lainnya. Kemudian adanya servis atau layanan. Ialah suatu kinerja penampilan tidak berwujud dan cepat hilang, lebih dapat dirasakan daripada dimiliki, serta pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut. Ya. Jadi tentukan dulu kebutuhan dan keinginan dari pasar saudara, kemudian permintaannya bagaimana, kemudian muncullah produk atau jasa yang akan saudara tawarkan, sehingga muncullah sebuah nilai ya. Nilai ini adalah perbandingan antara manfaat yang diterima dengan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu produk. Kemudian ketika semuanya sudah terpenuhi, muncullah sebuah kepuasan ya. Kepuasan ini adalah ketika konsumen itu harapannya sesuai dengan kenyataan yang dirasakannya. Jadi ini ialah perbandingan antara apa yang dirasakan dengan apa yang sebenarnya diharapkan oleh konsumen tersebut. Muncullah sebuah kepuasan ketika saudara membuka sebuah bisnis, kemudian adanya produk yang saudara tawarkan, kemudian muncullah sebuah kepuasan dari konsumen tersebut sehingga akhirnya konsumen itu memiliki daya minat beli ulang terhadap produk yang saudara tawarkan tadi. Jadi dia secara berulang untuk membeli produk yang saudara tawarkan ya. Kemudian adanya pertukaran atau exchange, ialah tindakan untuk memperoleh produk yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu yang berguna bagi pihak lain. Sedikitnya dua pihak ada sesuatu yang bernilai berhak menerima atau menolak penawaran dan saling percaya. Kemudian munculnya transaksi ya, perdagangan sesuatu yang bernilai antara dua pihak dan terjadi setelah proses pertukaran. Maka muncullah sebuah pasar yang terdiri dari semua pelanggan retail ataupun potensial yang mempunyai kebutuhan atau keinginan dan bersedia terlibat dalam suatu pertukaran, serta memiliki daya beli terhadap suatu produk agar terciptanya kepuasan. Jadi ketika saudara ingin membuka sebuah bisnis, kalau saudara bisa menentukan konsumen yang potensial ini, saudara berarti sudah sukses ya, jadi marketingnya. Ya, karena kalau konsumen yang potensial itu berarti dia yang sudah tahu dengan apa produk yang saudara tawarkan. Oke, dari situ paham apa yang Ibu sampaikan. Jadi ketika membuka sebuah bisnis itu konsep inti yang kelima ini saudara harus perhatikan ketika membuka sebuah bisnis atau menjalankan sebuah perusahaan ya. Bisnis sebagai pelaku bisnis tentukan ini apakah bisnis saudara itu sudah sesuai dengan kebutuhan atau keinginan atau permintaan pasar dari lingkungan sekitar saudara bagaimana. Kemudian apakah bisnis saudara itu berkecimpung dari produk atau layanan yang saudara tawarkan. Kemudian adanya nilai kepuasan, kemudian adanya kualitasnya. Kemudian adanya exchange, transaction, and relationship. Kemudian barulah muncul sebuah pasar. Barulah saudara siap untuk terjun ke pasar. Ya. Kemudian ada 5 konsep pemasaran yang dilakukan oleh organisasi untuk menjalankan pemasarannya. Di sini ada konsep produksi ya. Kemudian adanya konsep produk, adanya konsep penjualan dan konsep pemasaran, serta konsep pemasaran sosial. Oke, dari beberapa yang Ibu sampaikan, ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, nanti selanjutnya silakan nanti saudara baca saja ini tentang konsep produksinya bagaimana, konsep produknya, dan semuanya ya. E-study dan e-learningnya sudah bisa diakses? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya? Belum, Bu. Belum ya? Oke.
karena error ya dari pusatnya. Jadi semuanya study, learning dan sispo pun error dari pagi tadi ya. Jadi kita makanya Ibu alihkan ke Zoom hari ini karena semuanya error, sedang dalam perbaikan. Ya, dari beberapa yang Ibu sampaikan, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak Ibu cek ya kehadirannya dari sini saja. Nanti silakan saudara tidak usah klik kehadiran lagi di study-nya ya, karena study juga error. Jadi Ibu akan nanti secara manual menginputkan absen saudara ke sisfonya. Oke, bisa Ibu panggil nama, silakan hidupkan mikrofonnya. Rizky Saputra. Ada, Bu. Oke. Jeki Chandra. Jeki Chandra tidak ada. Ide Triyosa. Hadir, Bu. Afwadi. Hadir, Bu. Akbar. Hadir, Bu. Alung. Hadir, Bu. Andri. Hadir, Bu. Arfan. Hadir, Bu. Aulia. Hadir, Bu. Bayu. Hadir, Bu. Diki. Hadir, Bu. Dira. Hadir, Bu. Fauzia. Hadir, Bu. Ikhlas Fatan. Hadir, Bu. Oke. Imelda. Hadir, Bu. Laude. Laude tidak ada. Vero. Hadir, Bu. Mahesa. Siap, hadir, Bu. Mega. Mega tidak ada. Wahyudi. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Yaki. Hadir, Bu. Nabil Sakban. Hadir, Bu. Naswa. Hadir, Bu. Piko. Piko. Tidak ada. Raffi. Hadir, Bu. Rafda. Hadir, Bu. Rifki. Hadir, Bu. Rizka. Hadir, Bu. Salsabila. Hadir, Bu. Sherly. Hadir, Bu. Tinta. Hadir, Bu. Supri. Hadir, Bu. Teguh. Hadir, Bu. Vivi. Hadir, Bu. Diego. Hadir, Bu. Wulandari. Hadir, Bu. Alia. Hadir, Bu. Dio. Hadir, Bu. Nova. Hadir, Bu. Septi. Hadir, Bu. Taufik. Hadir, Bu. Melati. Hadir, Bu. Melisa. Hadir, Bu. Elsa. Hadir, Bu. Sivi. Hadir, Bu. Oke. Oke, silakan juga nanti di screenshot juga ya bukti kehadiran saudara. Nanti misalkan di siswonya Alfa, kalau ada buktinya bisa Ibu hadirkan nanti ya. Oke, ada yang mau ya? Mega hadir, Bu. Tadi mic-nya bermasalah, Bu. Oke, Mega ya.
Laude tidak ada ya. Jeki. Kemudian Piko. Ya, itu saja. Oke, untuk pertemuan kita hari ini, Ibu cukupkan sekian ya. Atau ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak, Siap, tidak Bu. oke, kalau tidak silakan Tidak Bu. lanjut makan siang ya. Baik, Bu. Terima kasih, Baik Bu. Bu. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian. Siap, terima kasih Bu. Ya, terima kasih atas Oke, perhatian. Bu. Ibu tutup. Saudi kembali. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laude kemana, Laude? Laude. Laude.